Yuk, sok. Jadi kali ini kita akan menggunakan JSDrop dalam semua penggunaan yang kalian bikin. JSDrop.github.io. Nah, di JSDrop.github.io ini ada yang baru, yaitu JavaScript. Apa itu JavaScript? Ya ini ya, JavaScript. Hana carakan data sawala menggunakan pada ini. Nah, yang baru adalah kita akan coba pakai skeleton ini. Demonya ada di sini. Jadi teman-teman nanti bikin, udah ada templatenya. Nanti dibikin di setiap tugas yang kemarin sudah diberikan, dimasukkan ke dalam menu-menu yang ada di sini. Jadi ya bisa tambahin yang lucu-lucu lah atau apalah ya. Nah contohnya, nah ya ini. Jadi ada home, ini sesuaikan aja mau jadi apa. Ada message. Terus ini seperti biasa ya, teman-teman paling suka pasti paling suka pakai switch alert. Nah kayak gini ya. Nah ini juga switch alert bisa dimasukin. Jadi nanti tugas-tugas yang kemarin masukin ke sini semua, peta, database, tabel, input, terus kemudian lain-lain dimodifikasi, coba masukin ke sini. Jadi kita kelihatan standar semua. Itu. Source code-nya ada di sini, JS Skeleton. Isinya kita lihat, ini kuat nggak sih pakai titik? Nggak bereaksi, nggak bisa titik. Nggak mau nih pencet titik. Oh, nggak ada. Oh, nggak sanggup komputernya, ya udahlah. Nggak mau dia pakai titik. Oke, isinya itu seperti ini. Index.html itu kayak gimana? Nah, index.html-nya begini aja. Nggak ribut dan sederhana. Seperti biasa HTML, ada head, ada body, ada title. Ini meta. Meta itu metadata ya, metadata HTML. Terus ini adalah header-nya. Header itu yang mana? Header yang atas ini nih. Yang atas ini. Ini header. Kemudian navbar itu yang sidebar yang ini maksudnya ya. Ini disebutnya navbar lah. Kalau mau diganti juga rename aja. Konten tuh yang mana? Konten tuh yang sebelah sini, tengah. Nah, yang tengah. Kemudian udah, terus itu panggil index.js yang ada di JSDrop di sini. Index.js itu isinya adalah seperti ini. Nah, jadi di dalam JSDrop ini ada 4 folder: controller, template, URL, view. Yang akan diedit pertama kali adalah controller. Di sini ada main.js sama index.js. Karena index.js ini ngambil main.js. Di mana ya main.js? Oh ini. Nah, dia manggil main.js dan jangan lupa ini URL juga disesuaikan. Dia juga manggil URL. Jadi di dalam URL ini kita akan menemukan ini yang penting nih, konfigurasi file-file HTML-nya. Nah, ini akan menavigasi ke dalam folder template. Folder template itu di sini. Nah, template di konten di dalam sini. Nah, ini dipanggil satu-satu nih. Template konten, misal di sini konten navbar apa? Mana sih? Template, right bar, footer, navbar, header. Oh iya. URL sini template, di template ada navbar sama ada header nih yang sedang dipakai. Kemudian selain URL juga ID yang dipakai di dalam index.html, ID-nya header, ID-nya navbar sama ID-nya konten. Kemudian di dalam konten sendiri ini yang akan mengatur isi dari konten yang ada di tengah ini. Jadi di tengah ini akan diatur oleh bagian ini. Ketika dia menemukan home itu kayak gini ya, maka akan masuk ke template home.html. Di dalam home.html dia akan mengeksekusi di dalam view-nya masuk ke dalam home.js. Ya, ada home.js nggak? Konten home.js. Dia akan mengeksekusi home.js. Jadi home.html akan mengeksekusi home.js. Kemudian sama yang lainnya juga profil account.html. Berarti ini di template di bagian konten, profil,
account.html ini juga akan dilingkan dengan view profil account.js. Sama yang di sini message.js. Ini yang tadi swal itu switch alert itu dia dihubungkan dengan message.html ini. Itu. Nah, kemudian yang uniknya di sini switch alert itu dia kan butuh CSS. CSS-nya kita tinggal tambahin aja di dalam sini. Di dalam mana tadi? Nah, contoh di sini. Nah, jadi kita bisa tambahin CSS. Di sini kita tambahinnya CSS-nya switch alert. CSS-nya switch alert. Nah, tinggal di add CSS in ID content. Nah, CSS juga bisa pada index.js itu ditambahin insert mana sih? Oh ini nih, add CSS. Nah, kalau yang ini adding CSS-nya untuk adding CSS yang halaman index.html. Jadi, kalau kita lihat index.html ini kan kosongan nih. Dia nggak manggil CSS apapun, nggak manggil tailwind, nggak manggil bulma dan segala macam. Terus manggilnya di mana? Di index.js. Dia di sini dicontohkan memanggil bulma. Itu. Jadi kalau disimpulkan, skeleton ini terdiri dari 5 bagian. Index.js itu untuk mengatur semuanya. Nah, kalau di sini mengatur semuanya gini. Yang atas itu bagian nambahin CSS, yang bawah adalah rendering HTML. Rendering HTML-nya, dia akan melakukan insert HTML di dalam header, kemudian insert HTML di dalam ID content. Nah, karena JavaScript itu asinkronus, maka supaya sinkronus, setelah melakukan insert HTML, dia akan melakukan running atau menjalankan fungsi run after header. Fungsi run after header itu ada di dalam main. Di sini ya ini main.js, masuk di dalam main.js. Nah, di sini dia akan menjalankan setelah di insert menjalankan run after header. Nah, dia insert lagi. Insert apa nih? Insert navbar. Nah, navbarnya diinsertin. Ini template-nya, template navbar, masukin ke ID navbar. Kemudian dia menjalankan run after. Navbar di sini adalah dia akan melakukan import. Ini maksudnya import JavaScript ya, import JavaScript dari si navbar. Ada di mana? Ada di dalam sini. Nah, inilah si fungsi navbar. Jadi di dalam fungsi navbar ini dia akan harus ada main. Jadi yang dijalankan itu yang main. Yang dijalankan itu yang fungsi main. Jadi ini yang dijalankan. Di bawahnya ini adalah ini yang dipakai, ini ada di sini. Jadi setiap di dalam folder view itu yang mau dijalankan berarti harus ada di fungsi main. Kenapa di fungsi main? Karena di sini dideklarasikannya menggunakan di atas di bagian main itu menggunakan namanya, nah ini modul main, artinya menjalankan running fungsi yang bernama main gitu. Nah, terus Pak yang diubah-ubah yang mana? Ya gampangnya sih yang ada di dalam folder konten ini. Tinggal kalian mau dimodifikasi. Mau seperti apa isi di dalam tengah ininya. Pak, kalau yang atur menu di sini gimana? Ini ada di template navbar. Di dalam folder template ada namanya navbar.html. Di sini kelihatan akan pergi kemana? Pagar home, artinya ini ke home. Kemudian di sini ada pagar notification blocked, artinya akan menuju ke dalam template blocked. Contoh di sini mana sih notification blocked? Nah ini kan menunya berubah, isi kontennya berubah, begitu. Itu dulu sih, cobain dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Sok dicobain dulu, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.